Amerika Serikat telah lama menjadi kekuatan global yang berpengaruh dalam kancah hubungan internasional. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan kekuatan militer yang dominan, Amerika Serikat memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai isu global, mulai dari perdagangan internasional hingga kebijakan luar negeri. Dalam beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat telah memainkan peran penting dalam membentuk aliansi dan organisasi internasional seperti NATO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan G7. Negara ini juga terlibat dalam berbagai upaya diplomasi untuk mempromosikan stabilitas regional dan penyelesaian konflik internasional. Selain itu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat turut mempengaruhi arah kebijakan ekonomi global. Negara ini menjadi motor penggerak perdagangan internasional melalui perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral, serta peran pentingnya dalam organisasi perdagangan global seperti WTO. Namun, peran Amerika Serikat dalam hubungan internasional tidak terlepas dari kontroversi dan tantangan. Beberapa kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintahan Amerika Serikat telah menuai kritik, baik dari dalam negeri maupun dari negara-negara lainnya. Selain itu, perubahan dalam kepemimpinan nasional di Amerika Serikat juga dapat membawa pergeseran dalam pendekatan dan prioritas hubungan internasionalnya. Lantas, bagaimana politik luar negeri Amerika Serikat di tingkat global pada era kontemporer ini? Akan kita kupas secara ilmiah bersama Ibu Susi Sudarman, MA, staf pengajar di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Politik luar negeri Amerika ya sebetulnya asal usulnya ya dari setelah Perang Dunia Kedua. Dia menganggap Perang Dunia Kedua itu mengandung pembelajaran bahwa semua pasar harus terbuka, kalau tidak akan terjadi peperangan. Nah, itu asal muasalnya. Lalu mereka membangun institusi internasional karena mereka ingin menerjemahkan kekuasaan yang telanjang atau naked power itu menjadi legitimate power. Jadi mereka membangun itu satu seri organisasi internasional seperti World Bank, seperti IMF, seperti UN, dan semua yang kita kenal saat ini ya. Jadi untuk melakukan itu mereka melakukan dua macam bargaining, yaitu realist bargaining, artinya kamu boleh menerima kami sebagai pemimpin kalian, dan sebagai imbalannya kamu boleh masuk ke pasar. Terus bargaining terhadap kelompok liberal, dia mengatakan kalau misalnya Anda mengakui saya sebagai pemimpin, saya berjanji saya tidak akan merusak hubungan kekuasaan itu untuk diselewengkan untuk kepentingan kami. Nah itu realist and liberal bargain itu menjadi pedoman. Tetapi dalam perkembangannya kan terjadi apa yang disebut oleh guru saya Michael Lorio itu uneven growth. Uneven growth karena Amerika melalui perang Vietnam akhirnya rugi, lalu terjadi petrodollars di mana minyak tiba-tiba naik, lalu dia harus menyesuaikan kondisi hegemoninya itu menjadi kondisi yang lebih rawan akan evolusi yang aneh-aneh sampai saat ini, yaitu dia hilangkan bargaining antara dolar dengan emas. Itu yang disebut dalam buku-buku pelajaran sebagai the closing of the gold window. Jadi valuta itu dibiarkan bebas, flexible exchange rate. Dulu selalu $1 artinya berapa gram emas gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi karena mana yang naik ya dia setuju dengan naik, atau mana yang turun dia kendalikan supaya tidak turun gitu ya. Jadi makin lama makin lebih bersifat kasus per kasus gitu dibandingkan kalau biasanya itu dilakukan secara makro, walaupun mereka juga masih melakukan hal-hal yang makro, tapi sekarang lebih responsif terhadap berbagai perkembangan. Kalau kita lihat perkembangan itu ya tidak terlalu smooth ya untuk Amerika, tidak terlalu lurus benar karena dia terlibat dalam berbagai peperangan karena tujuan utama dari Amerika kan satu, yaitu menyiapkan
international security, yaitu global public goods. Ya, international security itu dilakukan karena memang dia mengganti fungsi Blue Water Navy-nya Britania Raya yang menjaga agar pasar-pasar itu tetap terbuka. Yang dilakukan oleh Amerika, Blue Water Navy masih kendalikan dan persiapan untuk peperangan itu selalu dia andalkan, tetapi evolusinya berbeda. Jadi ada kelas-kelas dalam satu masyarakat seperti Amerika. Ada yang disebut state managers, mereka yang membuat doktrin-doktrin pertahanan, dan itu dimulai dari George Kennan, lalu dilanjutkan oleh Paul Nitze. Paul Nitze itu membuat apa yang disebut national security state. Nah, tadinya state managers dengan kelas bisnis tuh akrab. Ini yang disebut dalam konteks Amerika itu sebagai military Keynesianism. Artinya kalau Amerika sedang turun perekonomiannya, dia melakukan genjotan berupa militer elements, ya. Artinya peperangan itu selalu meningkatkan perekonomian Amerika. Itu yang disebut military Keynesianism. Jadi sentakan dalam ekonomi Amerika selalu disebabkan oleh adanya peperangan. Karena industri yang mereka andalkan adalah industri pertahanan. Waktu awalnya kelas bisnis dengan state managers akur. Tapi setelah lama-lama dia berperang di berbagai tempat dan akhirnya rugi, kelas bisnisnya mulai merasa tidak ada untungnya. Dan Amerika sudah menjadi sulit untuk melakukan bisnis yang wajar karena kondisi perekonomian lama-lama juga tersedot oleh biaya-biaya yang harus dia keluarkan untuk international security itu. Jadi tadinya terbelah tuh, karena terbelah dan orang yang memiliki uang, yaitu kelas bisnisnya itu tidak mau investasi di Amerika Serikat. Yang terjadi adalah mereka mengeluarkan uang untuk digelontorkan kepada kandidat yang kira-kira bisa merubah cara berpikir sebelumnya yang kita kenal dengan Cold War liberalism menjadi sesuatu yang lebih cocok dengan mereka, yaitu tanpa pajak, usaha bisa bebas, tanpa campur tangan pemerintah dan sebagainya. Uang-uang itu digelontorkan kepada satu tokoh yang siap untuk melakukan itu, yaitu Donald Trump. Oke? Yang menggelontorkan uang itu Robert Koch Brothers, ya, yang membuat bir. Lalu Robert Mercer, orang kaya juga, dan Elizabeth DeVos yang tadinya jadi Menteri Pendidikan di zaman Trump. Sebelum itu memang banyak liku-likunya, yaitu mulai tergeseknya Amerika dengan macam-macam peperangan dan akhirnya dia rugi. Yang dirujuk di dalam negerinya adalah kaum imigran dan orang kulit berwarna. Itu dimulai dari zaman Reagan. Kalau di Amerika politiknya adalah siapa yang bisa mengangkat isu bahwa orang kulit putih itu kalah dengan orang imigran dan orang kulit berwarna, itu yang akan dipilih. Nah, Reagan simbolnya adalah silent majority. Ada orang Amerika yang tidak bersuara, tapi mereka penting untuk disimak. Nah, Reagan mulai mengangkat mereka. Silent majority, kalau Anda ingat, perang saudara di Amerika itu sebetulnya orang Republikan melepaskan budak-budak, orang Demokrat yang menginginkan tetap terus ada budak-budak. Setelah berkembang, lama-lama Demokrat merasa untuk kepentingan pemilunya dia juga harus menggapai kalangan-kalangan yang terdesak itu untuk menjadi bagian dari dirinya. Jadi Republikan melepaskan hubungan dengan kaum minoritas, Demokrat menjadi pelindung dari kaum minoritas, imigran Hispanic, imigran Asia maupun orang kulit berwarna. Nah, di situ mulai terbelah. Kalau istilahnya dalam sejarah Amerika itu parting the waters. Ini penting untuk disimak karena mulai dari Reagan dia mulai menyatakan bahwa ada silent majority dan ini harus dihormati karena mereka tidak suka dengan cara-cara yang berlaku. Lalu dia mulai mementingkan pocketbook issues yang dibutuhkan oleh orang-orang miskin kulit putih yang blue collar atau orang-orang yang bekerja secara bukan white collar, bukan orang kerah putih ya. Lalu ini dilanjutkan lagi oleh George Bush Senior. Waktu dia kampanye dia dinasihati oleh seorang yang namanya Lee Atwater.
Lee Atwater waktu itu George Bush Senior berhadapan dengan Dukakis, orang Demokrat. Nah, Dukakis terus-menerus dituduh sebagai orang yang melepaskan kriminal-kriminal kulit berwarna untuk menjadi penjahat kembali di masyarakat. Sehingga akhirnya kalah Dukakis karena terlalu banyak cerita-cerita bahwa kaum Demokrat ini memang lemah dalam law and order, dalam pengimplementasian hukum dan sebagainya. Akhirnya Dukakis kalah dan makin berkibar kan isu-isu bahwa kulit berwarna itu bahaya gitu bagi Huntington, yang seorang yang teoretisi yang sangat dikenal untuk bicara dengan macam-macam yang kita kenal sebagai political scientist, apakah itu political order and changing society, apakah di Clash of Civilization. Dia juga menulis sebuah buku yang judulnya Who Are We? Huntington seorang yang sangat dihormati karena dia masuk dalam American Academy of Sciences, jadi semacam IP-nya Amerika lah. Nah, dia dalam buku itu menyatakan kalau Amerika itu berubah orang-orangnya dari orang Protestan dan kulit putih, white Anglo-Saxon Presbyterian, itu Amerika sudah bukan Amerika lagi karena itu identitas mereka. Nah, dia mulai menjabarkan itu dan itu menjadi calling calls untuk orang semuanya yang white supremacist muncul, skinheads, segala macam rupa-rupa yang kita lihat dalam January 6 ya. Jadi lama-lama itu dipacu untuk orang ingin menekan upaya-upaya desegregation yang dilakukan oleh Partai Demokrat untuk menyatukan orang kulit berwarna di dalam satu sekolah, boleh duduk di restoran, boleh masuk ke hotel bersama-sama orang kulit putih, itu mulai ingin disisihkan. The right to vote, hak untuk memilih, itu dilakukan oleh LBJ Johnson tahun 65. Sekarang the right to vote sudah disingkirkan oleh GOP karena mereka nggak menyatakan pentingnya untuk orang kulit berwarna mempunyai hak yang sama dalam memilih. Dan biasanya di setiap negara bagian karena mereka percaya pada states right, ya, states right itu menyatakan setiap negara bagian boleh menentukan hukumnya sendiri. Nah, hukum itu dimanipulasi agar orang kulit berwarna sulit mendapat identitas, lalu dipersulit untuk masuk ke ruang voting, lalu dipersulit, nggak boleh bawa botol air selama mereka antre berjam-jam dan sebagainya dan sebagainya. Kita lihat itu akibatnya adalah evolusi yang terjadi karena Amerika melakukan kebijakan yang sebetulnya merangkul setiap orang yang akan menjadi imigran di Amerika, dan juga ada liberal dan realist bargain yang disebut tadi. Boleh kamu menganggap saya sebagai pemimpin, kamu boleh masuk ke dalam pasar saya, gitu lah kurang lebih. Lama-lama rupanya ada hijacking, kalau di dalam buku-buku yang saya ajarkan itu ada hijacking antara kapitalis yang utama yang membelokkan globalisasi untuk hanya menguntungkan dirinya sendiri. Nah, di situ sebetulnya kuncinya, tapi bukan imigran yang salah. Kapitalisnya yang berstrategi agar keuntungan hanya untuk mereka. Mereka tidak mau dipajak, mereka mendapatkan keuntungan yang nggak kira-kira, seperti kemarin ini waktu ada krisis minyak. Exxon dapat tambah banyak, lalu Biden bilang begini, kamu nggak boleh mengambil keuntungan, jadi saya harus pajak kamu pada saat harga minyak naik. Nah, itu ya waktu perang Ukraine ini. Nah, biasanya kapitalis Amerika nggak suka. Jadi pertarungan antara dua partai ini, antara satu pelindung kulit berwarna dan imigran, satu ingin pajak lebih banyak dari orang kaya, yang satunya tidak suka dengan imigran dan kulit berwarna dan tidak mau dipajak. Jadi kalau kita lihat berevolusi tuh cara mereka berpikir, dan itu dijalin, ditendun dengan segala macam retorika yang masuk akal menurut mereka, tapi lama-lama juga menjadi sangat berbahaya karena faktor teknologi ya. Faktor teknologi telah memperuncing perselisihan di dalam negeri. Sebetulnya perselisihan yang utama saya lihat adalah state managers tidak bisa akur lagi dengan class business. Karena class business bilang,
Saya lebih banyak dong untungnya. Kalau kamu terus berperang, saya harus beruntung gitu. Tapi dalam kenyataannya tidak selalu dalam peperangan itu kelas bisnis beruntung. Makanya kalau saya lihat perkembangannya sampai Trump itu udah jelas ya, kapitalis mendanai orang yang akan mengacaukan. Jadi dia taruh direktur Exxon sebagai menteri luar negeri, dia kacaukan CIA, dia kacaukan NSA, dia kacaukan semuanya. Sampai taraf Biden bilang, satu, dia merenung dan akhirnya menyimpulkan sebenarnya masalah ini semua adalah kelompok kelas menengah itu tidak selalu diuntungkan. Nah, bagaimana nih kalau misalnya mau menyambungkan politik luar negeri Amerika dengan kelas menengah? Kan kalau tadinya dia bergerak hanya demi melakukan kebijakan luar negeri tanpa memikirkan apa itu akibatnya terhadap rakyat banyak. Nah, yang terjadi pada saat Biden ini, dia mencoba meroll back situasi yang agak kacau dan menyatakan, ya kami akan kembali menata tatanan dunia yang akan membawa keuntungan bagi kelas menengah Amerika Serikat. Dan kelas menengah itu jangan sampai dirugikan. Jadi kita lihat upaya dia, karena dia orang tua ya, yang lama di Senate Foreign Relations Committee, jadi dia sudah terbiasa dengan paradigma lama yaitu bipartisanship. Dia mencoba merekatkan kembali GOP dengan Demokrat yang sudah terpisah, karena selama ini Amerika berkuasa karena dua partai itu bersatu. Nah, dia melakukan upaya-upaya agar setiap undang-undang Amerika yang dihasilkan oleh Kongres, Senat dan House of Representatives itu bipartisan. Misalnya Build Back Better. Build Back Better itu usaha untuk memperbaiki infrastruktur Amerika. Dan dia berhasil untuk menyatukan kelompok Demokrat dan Republikan dengan segala macam upaya agar kelihatan bahwa produk undang-undang itu adalah produk hasil kerjasama antara dua partai. Jadi sebenarnya Biden berusaha untuk menata kembali Amerika Serikat agar dunia itu gejolaknya tidak terlalu berbeda. Hanya masalahnya secara evolusi dunia itu bergejolak karena sebetulnya Amerika juga tidak bisa menganggap semua masyarakat di dunia itu harus sama seperti dia. Sekarang yang terjadi di Indonesia misalnya, karena dipaksa untuk menjadi free market dan sebetulnya masyarakatnya belum siap, kita lihat akibatnya bagaimana sampai sekarang. Karena sebetulnya Barrington Moore, seorang ahli ilmu politik, mengatakan democracy is not a choice. Democracy is a sequence. Kalau sekuensnya salah, demokrasi itu akan melahirkan komunisme atau otoritarisme, fascism atau fascism atau komunisme. Nah, kalau kita lihat sekarang komunisme nggak ada di Indonesia, tapi fascism muncul. Jadi kalau misalnya Amerika selalu, karena dia punya kepercayaan, seperti kita punya kepercayaan terhadap Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, kalau Amerika mempunyai kepercayaan bahwa bangsa mereka unggul, bangsa mereka exceptional. Nah, dalam exceptionality itu, dia adalah, kalau istilah Menteri Luar Negerinya adalah Madeleine Albright nih, America is God's gift to humanity. Amerika adalah pemberian Tuhan untuk manusia. Dan kalau kita lihat buku-buku yang utama yang dipakai, misalnya dari Immerman, akan mengatakan Amerika adalah satu-satunya yang bisa membawa misi untuk membereskan dunia. Nah, itu yang kepercayaan mereka. Adalah kepercayaan mereka itu kadang-kadang kurang pas karena masalah negara-negara yang lain kan belum sama sekaya mereka ya. Jadi kalau kita melihat masalah bahwa Biden ingin membereskan dalam negeri untuk membereskan luar negeri, menciptakan world order, ya tarik ulur lah dengan seluruh dunia, karena hampir semua sekarang diganggu oleh kekuatan-kekuatan lain yang sedang nanjak. Ada Cina, ada Rusia yang selalu mengilik-ngilik, bilang kepada kalangan lain bahwa kami lebih adil, kamu ikut kami karena kami berusaha membuat dunia ini lebih adil untuk semua yang tertinggal ya.
kami juga inklusif, kami tidak eksklusif gitu. Tapi kata-kata ini kan kembali seperti kita melihat polarisasi zaman Perang Dingin ya, bahwa ada polarisasi orang yang menyebutkan demokratisasi, yang satunya menyebutkan cara-cara untuk dunia ketiga yang berbeda dari yang diinginkan Amerika. Nah, kita lihat sekarang tidak semudah itu untuk menciptakan tatanan dunia ala Biden. Jadi Biden agak terganggu sedikit, lalu belum lagi dalam negerinya berusaha untuk menurunkan pamor Biden dengan mengaitkan anaknya dengan kriminalitas gitu ya. Jadi nanti persis pemilu yang akan datang ada pengadilan anaknya. Karena dianggap anaknya itu telah memanfaatkan jabatan bapaknya sebagai wakil presidennya Obama untuk menjadi diuntungkan dengan bekerja untuk suatu perusahaan di Ukraine lah gitu. Jadi sebetulnya masalah utama adalah kalau misalnya Biden benar-benar serius dan kita susah untuk mengajarkan kepada dunia maju ya, misalnya saya berusaha gitu untuk menyatakan don't do this atau this is the best way for Indonesia to thrive misalnya gitu, mereka nggak akan automatically mengambil anjuran saya karena mereka sudah percaya bahwa itu adalah jalan keluarnya. Memang ada perbedaan sedikit. Misalnya kalau dulu bilangnya hanya pasar harus terbuka kalau tidak terjadi peperangan. Sekarang setelah dia rasakan pasar terbuka itu membawa globalisasi yang merugikan kalangan middle class, mereka keluar dengan IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, ya, yang lebih mengutamakan misalnya tentang rantai pasokan, tentang transparansi, tentang anti korupsi, tentang ini. Karena ini semua yang mengganggu pasar. Tadinya mereka hanya melihat pasar saja terbuka, udah alhamdulillah akan tidak terjadi perang. Sekarang dia bilang syarat-syaratnya untuk pasar itu menjadi baik adalah 4 pilar. Nah, 4 pilar itu yang dicoba ditabarkan ke seluruh dunia untuk bisa ditandatangani. Kalau tidak ditandatangani ya tidak bisa masuk pasar Amerika gitu. Jadi ada syarat-syarat untuk menjadi pasar. Padahal sebelumnya kan liberal dan realis bargain menyatakan asal kamu menerima kepemimpinan saya, kamu bebas masuk ke pasar saya. Nah itu dia kurang lebih dalam dan luar negeri ini terkait, dan akhirnya kita lihat dari evolusi dunia ini menyebabkan Amerika juga agak bergeser dalam doktrin utamanya, yaitu semua harus melakukan pasar mirip seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat. Yang penting kalau kita mengikuti Menteri Keuangan mereka bilang walaupun kami berusaha untuk menjadi dialog partner dari China, tetap kami mempertimbangkan international security. Jadi kalau China harus dibaikin ya kami akan datang untuk berdialog dengan mereka, tetapi masalah adu kekuatan kami harus unggul. Karena itu premisnya di situ. Istilah mereka kalau di dalam yang lazim kita terima adalah gold, glory, and power. Emas dan kehormatan dan kekuasaan. Jadi kalau misalnya kita menganggap Amerika sudah mundur lalu dia akan kalah, kita belum kenal Amerika benar-benar. Dia akan melakukan segala upaya yang kalau dibilang ada politik luar negeri yang overt di atas kelihatan, ada politik luar negeri yang covert yang underneath itu bisa membunuh orang. Makanya saya menjaga Indonesia dalam artian kalau mereka ada asumsi-asumsi buruk terhadap calon presiden kita, saya akan menjelaskan supaya tidak dilakukan covert action ini. Covert action itu yang kita nggak bisa pegang dan nggak bisa menuduh secara tuntas, tapi mereka lakukan. Ya saya bilang,
boleh berdialog kayak mereka biasa sebagai normal, tapi yang penting international security itu sebagai hasil yang harus diwujudkan di dunia itu hanya Amerika yang bisa melakukan itu. Dia percaya benar kalau misalnya orang lain diberi kesempatan belum tentu sejujur itu. Ya, kalau kita secara terus terang kita bilang Amerika harus berhadapan dengan negara yang siap juga sehingga dia tidak bisa merusak. Tapi kalau kita terus-menerus tidak dididik, negara kita ini tidak terdidik dan tidak sepandai mereka, ya kita menjadi negara yang ditaklukkan. Jadi international security jaga dengan kita menjaga kepandaian agar orang pandai bertemu dengan orang pandai. Nah itu yang agak sulit untuk dunia ketiga ya. Kadang-kadang banyak kepentingan-kepentingan kalau kita lihat sendiri secara nasional politik kita kan nggak mementingkan rakyatnya, mementingkan hanya elitnya yang akan berebut kekuasaan. Hanya satu mungkin yang agak baik, tapi di sini masalahnya. Jadi kalau Amerika jelas hanya public goods, international security yang diutamakan. Dia bisa pura-pura baik, tapi intinya masih military issues ya. Kalau kita lihat bahwa institusi-institusi yang mereka bangun itu masih ada dan masih berperan, saya bilang itu capaian yang luar biasa. Mungkin ada sedikit kutak-kutik di sana sini, misalnya dia keluar dari UNESCO atau dia nggak mau ini, nggak mau itu, tapi tetap institusi itu masih digunakan. Walaupun agak steril, misalnya tidak bisa menghentikan peperangan di Ukraine dan sebagainya, tetapi pencapaian itu belum pernah terjadi dan dilakukan oleh negara lain. Jadi kalau Robert Kiyosaki bilang After Hegemony, bukunya After Hegemony itu menyatakan sekalipun sudah tidak hegemonik, Amerika tetap masih mampu. Nah itu dia yang kalau kita lihat pencapaiannya di situ. Hanya sekarang kalau dia mengusulkan sesuatu sebagai negara yang sedang slightly in decline, slightly agak turun pamornya, orang cenderung tidak terlalu percaya. Dan biasanya kita jangan juga menjadi gegabah kalau melihat dia lemah, lalu kita melupakan bahwa dia punya cara-cara yang sangat fantastis gitu ya. Kita bisa menjadi korbannya gitu. Lalu sebaiknya kita kalau misalnya belum mampu, lebih baik kita rendah hati, banyak humility, belajar untuk menjadi kawan yang baik sampai kita mempunyai kekuasaan untuk menyatakan seperti orang Jepang, the Japan that can say no. Kapan Indonesia bisa bilang Indonesia that can say no? Sekarang iya, timidly, tapi nggak berani total, karena total itu artinya menjadi Gaddafi atau menjadi Saddam Hussein. Peluang ya agak melemah ya, tapi dia dengan diplomasinya itu memang kadang-kadang cukup drastik gitu. Kalau kita melihat respons pada Indonesia ya misalnya ya, Indonesia merespon dengan bilang hilirisasi, dengan merepotkan untuk orang-orang investasi dan sebagainya. Dia udah melakukan tindakan-tindakan, misalnya kalau Indonesia hanya mau berhubungan dengan Cina, dia udah melaksanakan persahabatan dengan Filipina, menambah jumlah pangkalan. Lalu dia juga melakukan penandatanganan pangkalan di Papua Nugini dengan menggunakan pangkalan Australia yang dibangun di Papua Nugini. Lalu kita yang hanya bersuara untuk menyatakan sesuatu, sepi kalau dibandingkan dengan manuver yang bisa mereka lakukan. Mereka bisa melakukan perang drones misalnya di Papua, atau membantu Papua Merdeka mendapatkan drones, lalu dia lepas. Itu aja udah bikin kita kalang kabut. Jadi sebetulnya kalau saya menasehati siapapun juga capres,
lebih banyak humble. Karena dengan humble itu kita juga tidak jadi asumsi bahwa kita itu bisa menjadi negara sekuat mereka, karena mereka masuknya itu ke tubuh kita. Nggak ada wilayah yang tidak didatangi diplomat Amerika. Kampus, pesantren, perdagangan, semua diplomat mereka nyebar. Dan mereka selalu melaporkan hasil-hasil dari sadapannya di setiap wilayah itu. Jadi sebetulnya pada dasarnya kalau kita tidak diberi kesempatan untuk menjadi diri kita sendiri dan elitnya terlalu mengandalkan kaitannya untuk menjadi deal maker, dealing dengan Amerika karena insentifnya banyak, mungkin anaknya bisa masuk Harvard, masuk Stanford, dikasihlah pejabat-pejabat Indonesia anaknya masuk. Atau kalau dia sudah tidak menjabat, diundang untuk menjadi guru di Harvard gitu ya. Seperti Meksiko aja, Meksiko gitu, Salinas juga akhirnya di mana gitu, satunya lulusan Yale, satunya lagi lulusan Harvard gitu ya. Jadi yang harus men-strategize itu orang kita sendiri dan harus cepat menengok ke dalam kekuatan kita di mana. Kalau kekuatan kita sudah kita kuasai, baru kita bisa berbicara setara. Karena yang dilupakan dalam perkembangan sebuah negara dunia ketiga adalah dia punya kekuatan asal. Kekuatan asal itu tidak ditengok kembali. Misalnya kekuatan adat istiadat, kekuatan pendisiplinan yang datang dari adat istiadat, itu tiba-tiba hilang semua dan agama tidak bisa menyatukan. Karena agama hanya praktek-praktek, tapi adat istiadat adalah yang kita temui di rumah. Dalam makanan, dalam perilaku, dalam disiplin, dalam segala macam. Jadi kekuatan kita itu dijaga dulu, dijaga untuk kita murnikan menjadi satu etiket nasional ya. Baru kita bisa menyatukan bangsa ini. Kalau enggak, mereka yang masuk ke dalam setiap relung suku bangsa dan setiap sektor perekonomian dan setiap sektor militer, apakah kita bisa menandingi negara yang sebegitu kuat ya? Kalau kita di luar misalnya, menghadapi Cina, kapal Cina yang masuk, kalau kita tidak menyempurnakan kehidupan nelayan, yang pertama ketemu dengan kapal Cina adalah nelayan kita. Kenapa tidak disempurnakan hidupnya? Jadi sebetulnya banyak konteks perguruan tinggi yang tidak relevan lagi untuk kehidupan bangsa. Karena mereka merujuk textbook asing. Padahal sebetulnya yang harus mereka lakukan, Cina merebut shoals di Filipina dengan armada nelayan mereka. Nelayan kita dibiarkan miskin, tidak disatukan dengan konteks strategi militer kita bahwa itu penyempurnaan kehidupan kesejahteraan mereka itu nyambung dengan pertahanan pantai. Kapan kita bisa jadi kuat gitu? Di sini dikalahkan, di situ dikalahkan. Jadi kalau kita mau bilang elit terlalu tergantung kepada uang Cina, tetapi Cina yang datang merebut tidak kita balas dengan satu tindakan yang masuk akal. Demikian juga dengan Amerika, elit yang beruntung keluar masuk Amerika bicara dengan menteri-menterinya. Buktinya kita menyatakan hilirisasi, menyatakan nikel, membuat baterai, lalu kita janji dengan Australia membeli lithium untuk membuat baterai Indonesia. Pak Luhut pergi ke Amerika Serikat untuk mendapatkan porsi dari Inflation Reduction Act untuk bisa menjual mobil yang berbaterai dibuat Indonesia yaitu oleh pabrik Cina. Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Artinya Hyundai yang sudah menanamkan modal di IKN untuk membuat mobil listriknya, dia tahu persis mobil dia nggak bisa masuk ke sana. Tesla bekerja sama dengan Malaysia. Jadi sebetulnya kekuatan-kekuatan dunia ketiga tuh harus ditilik kembali. Dan elitnya tuh merujuk kepada kekuatan asal. Karena kekuatan asal itu yang bisa membuat kita lebih humble, lebih rendah hati, lebih cocok dengan sentimen kebangsaan.
Kalau sentimen internasionalnya kelewat tinggi, padahal nggak lolos gimana? Mau masukin mobil aja, Amerika bilang nggak boleh masuk kamu karena kami nggak mau baterai buatan negara lain. Nah, kan artinya gimana sih? Kok nggak dipikirin? Kalau misalnya kita tahu benar kehidupan orang-orang di Morowali kayak apa terganggu, apa dia terusik, apa enggak perekonomian dia, apakah dia berubah menjadi lebih miskin atau apa, kita merujuk kepada kekuatan asal. Kita nggak keluar seperti superpower baterai gitu. Mobilnya aja nggak boleh masuk. Gimana? Dalam hal ini kita harus akui orang kulit putih itu emang imperialis dasarnya. Mereka memang detail sekali karena orang Indonesia nggak bisa detail, kedodoran gimana nggak bisa. Dosen kalau mau membuat mereka pandai, jangan suruh buat pertanggungjawaban. Itu tujuan dari Tendik yang membuat peraturan pertanggungjawaban di sebuah departemen. Dosen jangan diberikan beban administratif gitu loh. Dosen kerjanya adalah memperkaya pengetahuan dia lalu menjadi unggulan bagi mahasiswa. Kalau dia terlalu banyak, ini harus tanda tangan, harus potret, harus bikin RKAT, misalnya ini. Nah, kalau di universitas saya di Amerika yang kerja itu semua departemen, universitas umum. Departemen itu hanya punya staf yang menyalurkan dana untuk riset dari universitas untuk profesor gitu ya. Jadi nggak ada beban-beban profesor sih, keluar masuk aja bisa satu kali dalam seminggu atau apa. Upaya dia hanya menulis dan menulis. Kalau di sini dibebanin segala macam yang nggak masuk akal ini dan pertanggungjawaban itu harusnya di tingkat universitas, rektorat yang melakukan itu. Jadi fakultas-fakultas hanya menyelenggarakan administrasi kecil-kecilan untuk departemen-departemennya gitu lah ya. Jadi kita ini belum sanggup, tapi sayangnya kultur kita tuh terlalu angkuh mungkin ya, karena merasa kaya dengan segala macam kebinekaan dan akhirnya merasa unggul gitu ya, padahal sebetulnya unggul yang kurang berdasar karena tidak bisa berhadapan dengan negara besar yang ingin menjarah. Inti mereka kena scarce goods harus dijarah. Gak bisa dibiarkan negara-negara menahan scarce goods-nya. Kami juga butuh itu, jadi kamu jangan tahan-tahan gitu lah. Di subvert lah kita. Misalnya peraturan perdagangan bebas dengan Eropa nggak akan jadi-jadi gitu loh, karena memang mereka butuh nikel itu yang raw material. Tapi kalau misalnya Anda seorang pandai yang berhadapan dengan lawyers mereka, tapi lawyers kita juga lulusan sekolah bagus, berhadapan itu mencari negosiasi. Jadi bukan total. Kita masih cenderung untuk menjadi zero sum ya. Kalau saya maunya ini, harus ini terwujud. Nah, kan harus ada daerah kompromi ya. Komprominya di mana? Nah, itu dia yang kayaknya dari secara kultur itu harus lebih digalakkan lah upaya-upaya bahwa segala macam hubungan dengan dunia luar itu adalah hubungan yang win-win. Jangan sampai hubungan itu win-lose. Nah, kita dikelilingi oleh pangkalan mereka di Filipina, di Papua Nugini. Terus mau kemana? Terus mau selalu merasa dirinya bisa menyetop segala macam dan merasa unggul dan bisa. Kita lebih baik belajar lebih banyak, lalu universitas diperbaiki, universitas menasihati presiden. Dan kalau misalnya Amerika mau menyesuaikan agar ada world order yang seperti sebelumnya, ya stabilnya harus dari pihak dia. Jadi dia harus mengakui bahwa negara-negara itu tidak bisa sama. Negara-negara itu harus dikuatkan dalam artian mengabsorpsi keunggulan-keunggulan lokal yang menjadi daya kekuatan untuk dia menjadi normal. Karena dia tidak normal, dia akan susah untuk melakukan tindakan-tindakan karena terlalu banyak faktor X yang bisa dibeli oleh negara lain untuk merapuhkan yang ini. Jadi gimana kita jalannya kalau bawahnya rapuh semua? Ya, jadi saya sangat prihatin dan mudah-mudahan saya mencoba di Amerika kalau saya disuruh memberikan ceramah, saya akan
mencoba meyakinkan mereka harus memahami bahwa dunia lain itu berbeda dan dunia lain itu membutuhkan ruang bebas untuk bisa menjadi dia. Kalau dia Sunda, ya dia Sunda. Apa yang unggul dari Sunda itu? Kalau dia Jawa, apa unggul dari Jawa itu? Kalau dia Padang, apa yang unggul dari dia? Sehingga akhirnya ada satu lembaga besar di Indonesia yang bisa mengadakan kompromi-kompromi yang workable dari macam-macam adat ini untuk diambil yang paling bagus, yang paling unggul, ya, untuk jadi kita membentuk negara dengan architecture building yang baik lah gitu. Yang nggak ada kan etiket nasional ya. Jadi seakan-akan kelihatan nasional, tapi sebenarnya suku. Yang bermain itu suku. Jadi kalau misalnya ada suku yang kebetulan ini nih kelewatan nih, nanti sukunya akan bela dia, gitu dia. Bukan bilang sukunya emang sama, tapi kelakuannya nggak sama, gitu nggak. Jadi belum tentu saya orang Jawa sama Mas Soeharto, gitu kan. Tidak berarti saya orang Jawa harus membela Soeharto. Kalau perlu saya menolak Soeharto, ya kan gitu. Jadi ya itu sudah beratnya. Jadi kalau Amerika mau menyesuaikan diri dengan kondisi dunia sekarang ini, dia juga harus bisa teguh melihat bahwa bangsa itu terdiri dari macam-macam tradisi yang dia tidak kenal karena semua harus di-Americanize. Saya sekolah dari kecil ya di Amerika. Itu dibentuk untuk menjadi warga negara Amerika memang. Kalau di sini sekolahnya aja bisa terbongkar-bongkar menjadi macam-macam sekolah ya. Kalau di sana fungsi sekolah adalah mewarganegarakan orang imigran menjadi orang Amerika. Kalau nggak jadi orang Amerika, kamu nggak punya teman gitu, kamu kurang sama. Nah, kita belum ada itu aturan-aturan gitu. Jadi mungkin bisa jadi refleksi ya. Terutama perguruan tinggi, karena kalau misalnya kita sendiri tidak nyaman dengan budaya kita sendiri, gimana kita melangkah gitu. Itu aja.